Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kalau dekat Malaysia nih beda, masih sedap beda kita nak cakap bahasa Melayu, tanah Melayu, bangsa Melayu itu masih sedap, masih ditangkap dengan positif. Coba engkau cakap bahasa Melayu, cakap tanah Melayu dekat Indonesia, engkau pasti langsung dikena hentam dengan netizen Indonesia. Tapi bila bahasa Melayu dicampur-campur dengan Inggeris, kok ndak komplain? Sedang berbahasa Indonesia dikomplain. Masalahnya apa Pak Cik? Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Sejak bila pula Indonesia ada di ke barat? Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak? Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia. Beda keles. Jangan pernah ngomong bahasa Indonesia ini kalau kalian lagi ngobrol sama orang Malaysia. Hati-hati, bisa salah paham. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Walaupun bahasa Indonesia dan Malaysia itu mirip, Rukun negara Pancasila. Istilah bahasa Malaysia ni datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan dan kita pinjam dari Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Selamat datang. Fakta Mosa di sini. Dan hari ini saya nak bantu anda. Ya, ramai orang Indonesia kata bahasa Melayu itu senang, tapi bila cakap lain macam puna bunyinya. Jadi, jom kita belajar sampai pandai. Betul. Kedua-dua bahasa ni berasal dari akar yang sama, bahasa Austronesia. Tapi lepas itu, perkembangan mereka berbeza. Di Malaysia, kita guna bahasa Melayu piawai. Di Indonesia, anda guna bahasa Indonesia yang lebih dipengaruhi Belanda dan tempatan. Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kau kira Malaysia yang ke pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada bahasa Melayu? Khususnya Pontianak, ya? Bahasa Melayu mirip benar macam Sarawak, ya? Kalau kau mau tahu, main kau ke Pontianak. Kan kau tahu konten aku tentang apa? Tentang bahasa Melayu, ya? Kenapa pula jadi heboh benar gak ni perkara bahasa Melayu? Kau kira ke Malaysia ya pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada orang pakai bahasa Melayu, ya? Pontianak salah satunya bahasa Melayu. Banyak, ya? Kota-kota lain tu banyak pakai bahasa Melayu, ya? Daerah Jambi, Sumatera, sama Riau pakai Melayu gak? Kau kira Malaysia ya? Indonesia tu ada gak? Main-main kau sini. Kalau dekat Malaysia nih beda, masih sedap beda kita nak cakap bahasa Melayu, tanah Melayu, bangsa Melayu itu masih sedap, masih ditangkap dengan positif. Coba engkau cakap bahasa Melayu, cakap tanah Melayu dekat Indonesia, engkau pasti langsung dikena hentam dengan netizen Indonesia. Iya, kalau menurut netizen Indonesia, bangsa Melayu, alam Melayu, tanah Melayu itu semua tak ada. Tapi bila bahasa Melayu dicampur-campur dengan Inggeris, kok ndak komplain? Sedang berbahasa Indonesia dikomplain. Masalahnya apa Pak Cik? Semua negara di dunia ini mempunyai bahasa kebangsaannya yang tersendiri. Di Malaysia, Perkara 152 menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kebangsaan di Indonesia yang dituturkan oleh warga Indonesia. Dalam sistem pendidikan di Malaysia ini, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran teras yang wajib dikuasai oleh semua pelajar di Malaysia. Bahasa Indonesia boleh digunakan di Indonesia bila kami ke Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Aceh dan sebagainya. Adalah seharusnya menjadi kewajipan kepada warga Indonesia yang bekerja di Malaysia bertutur menggunakan bahasa kebangsaan Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Faham tak mak cik? Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Kalian pasti udah nonton video tadi kan, soalnya itu viral banget.
Nah, nggak lama ini pemerintah Malaysia melalui DBKL. Kalau nggak salah DBKL itu terdiri dari wali kota dan anggota dewan. Mereka mengeluarkan peraturan untuk menurunkan pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese, Indian, atau bahasa asing lainnya. Kalian yang udah pernah ke Malaysia pasti ngelihat pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese segede gaban. Setauku ya, zaman dulu fenomena kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia. Tapi kemudian pemerintah kita melakukan program asimilasi terutama di zaman Orba. Sampai terbentuklah identitas Cindo saat ini yang lebih fasih ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing ketimbang bahasa Chinese. Anehnya banyak netizen Indonesia yang bawa-bawa Cindo dalam masalah ini. Katanya di Indonesia udah mulai kayak gitu juga. Kayak gimana sih maksudnya? Cindo-cindo kalau bikin pelang nama biarpun pakai tulisan Chinese, tapi pasti juga ada bahasa Indonesianya. Udah gitu Cindo itu pasti berbahasa Indonesia. Ya walaupun sebagian dari kita ngomong pakai bahasa Tionghoa di lingkungan keluarga. Beda dengan Cina Malaysia yang kebanyakannya nggak bisa bahasa nasional mereka, bahasa Melayu. Makanya akhirnya muncullah peraturan untuk menurunkan pelang nama dengan tulisan Chinese dan menggantinya dengan bahasa Melayu. Sejak bila pula Indonesia ada di ke barat? Habis kurang nak claim Tak tahulah nak cakap. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian, kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi major dia biologi. Biologi. Oke, udah berapa tahun kuliah di sini? Baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia? Sebab saya dari Sabah, so basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah, Sarawak, Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu selalu dikelirukan dengan logat Indonesia. Oke. Faktor apa yang bikin kamu dikira orang Indonesia? Faktor yang pertama ya bahasa, bahasa, logat percakapan. Ya, itu bukan kayak orang Malaysia sih, dia bilang ya nggak tahu. Lo kok tanya saya? Beda keles. Bahasa Indonesia baku itu asal-usulnya Melayu. Bahasa Indonesia sehari-hari itu asal-usulnya bahasa Betawi, Indonesia Betawi, Melayu Betawi. Asal-usulnya memang juga sama Melayu, tapi dia udah menjadi dua akar yang berbeda. Strukturnya sudah agak berbeda, kosakatanya berbeda, dan juga ada influence dari budaya-budaya tertentu. Misalnya dari bahasa Cina gitu dengan ada guelo, itu bakunya bahasa Betawi. Kita tidak menganggap itu dua bahasa yang berbeda karena ya sebenarnya itu memang bukan dua bahasa yang berbeda. Secara kita ngomong sehari-hari, ini Indonesia baku, itu Indonesia tidak baku. Tapi kalau kita lihat secara ilmu bahasa, akar bahasanya ya dia berbeda. Karena berbeda dengan misalnya di Singapura ada bahasa Singapura Inggris yang memang dipakai secara baku gitu di Singapura. Lalu ada Singlish di mana mereka punya kosakata sendiri dan struktur sendiri yang campuran antara bahasa Cina, bahasa India dan bahasa Melayu. Betawi itu sebenarnya belum termasuk sebuah bahasa, tapi istilahnya Kreol. Kreol itu jadi sebelum suatu bahasa menjadi satu bahasa yang misalnya bisa dipelajari dengan jelas, dia akan menjadi Kreol dulu. Sebelum Kreol kalau nggak salah Pidgin atau sebaliknya, gue udah agak lupa. Tapi ya intinya berbeda. Cuma itu doang poin gue. Ya memang gue bilang yang satu baku, yang satu enggak. Tapi kan gue kan ngomongin akarnya.
Dan kalau misalnya kita berbicara tentang dua akar yang berbeda, artinya pemahamannya berbeda. Kenapa? Karena misalnya di luar daerah Jakarta, bahasa Indonesia mereka juga terinfluence oleh bahasa asli mereka, sehingga tidak menjadi bentuk kecil dari bahasa Indonesia formal saja, tapi sudah OTW, bisa saja menjadi bentuk bahasa yang baru. Itu maksudnya. Ya memang kalau kita ngomong secara kasual, ya udah yang satu baku, yang satu enggak. Tapi kan ini kan kita ngomongin soal akarnya. Itu doang. Jangan pernah ngomong bahasa Indonesia ini kalau kalian lagi ngobrol sama orang Malaysia. Hati-hati, bisa salah paham. Yang pertama, ih, anjir apaan tuh? Wow, anjay, bagus banget. Astagfirullahaladzim, awak cakap apa kasarnya? Maksud kami bukan anjing ya teman-teman, bukan kasar. Itu kayak lebih ke kata gaul anak-anak muda. Kayak mengungkapkan sebuah rasanya kayak anjir, anjay gitu kan. Kayak kata gaul anak-anak muda gitu loh. Kata-kata yang memang plesetan jadi anjing, tapi itu bukan kasar, nggak kasar ya. Dan yang kedua, udah kita aja duluan pulang, bodoh amat lah kalau dia marah. Apa? Kok cakap saya bodoh? Bodoh amat tuh bukan bodoh banget ya guys ya. Bodoh amat itu lebih ke kata tidak peduli. Macam kayak nggak pedulilah dia mau marah, kayak nggak pedulilah kalau dia mau gini kayak gitu. Kayak nggak peduli intinya. Yang ketiga, ih lihat kucing nih, lucu banget. Hah? Lucu? Mana ada kucing lucu? Lucu tuh bukan funny ya guys ya. Bukan kayak harus ketawa kayak oh ini terjadi kejadian lucu gitu. Bukan. Lucu tuh lebih kayak ke imut, gemoy, terus lebih ke comel lah, comel. Nah itu kalau di Indonesia tuh namanya lucu. Oke, itu tadi bahasa Indonesia yang harus hati-hati ngomong kalau sama orang Malaysia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah, statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia dan Malaysia itu mirip, tapi ejaan alfabet di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda. Contohnya di Malaysia itu kalau misalnya pengejaan alfabetnya seperti bahasa Inggris, kayak A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan di bahasa Indonesia itu spelling alfabetnya kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ada satu fakta sejarah unik kenapa Indonesia itu ikut pengejaan A, B, C, D, E. Karena dulu Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda. Jadi pengejaan alfabetnya itu semacam diadopsilah dari bahasa Dutch. Kalau kita lihat ini adalah pengejaan alfabet di bahasa Belanda atau Dutch yang mirip banget kayak di Indonesia. Contoh kecilnya, kalau misalnya di Malaysia kita sebutnya aircon, tapi kalau di Indonesia kita sebutnya AC. Kalau di Malaysia kita sebutnya phone atau handphone, tapi kalau di Indonesia kita sebutnya HP. Jadi buat teman-teman Indonesia yang ke Malaysia, jangan sampai salah spelling kalau lagi di sini, takut ada salah komunikasi. Tapi aku nggak tahu sih kira-kira banyak nggak sih orang Malaysia yang paham alfabet Indonesia kayak A, B, C, D, E, F, G. Kira-kira kalau orang Indonesia ngomong dengan spelling A, B, C, D, E, misalnya LHDN kita spell LHDN, kira-kira ada yang ngerti nggak? Boleh komen di bawah. Bye-bye. Rukun negara Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Kepercayaan kepada Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kesetiaan kepada raja dan negara. 3. Persatuan Indonesia. 3. Keluruhan perlembagaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kedaulatan undang-undang. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Kesopanan dan kesusilaan. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan, dan kita pinjam dari Indonesia, dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari
kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku tu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir Di Malaysia, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dalam perlembagaan. Manakala di Indonesia, bahasa Indonesia ialah bahasa rasmi tapi ia berkembang dengan caranya sendiri. Jadi struktur ayat, tata bahasa, ejaan semuanya lain. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berasal dari akar yang sama, mereka bukan bahasa yang sama. Macam kembar, muka sama tapi perangai lain. Kalau anda orang Indonesia dan nak belajar bahasa Melayu dengan betul, tekan like, subscribe dan komen saya nak belajar bahasa Melayu. Saya akan buat lebih banyak video khas untuk bantu anda. Jumpa lagi dalam video akan datang. Dari Indonesia ke Malaysia, kita belajar.